Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Niki Ratama selaku dosen pengantar teknologi informasi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang presentasi saya yang dibuat pada pertemuan 1 hingga 5. Langsung saja, di pertemuan pertama ini saya menjelaskan tentang biodata diri saya. Biodata diri saya, perkenalkan, nama saya Faizal Akbar Saputra, NIM saya 20 10 11 40 22 25. Tempat tanggal lahir saya Tangerang 22 Maret 2002. Saya mengambil Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Saya berada di kelas 01 TPLP 008. Alamat rumah saya Perumahan Legok Indah Blok A6 nomor 2, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Oke, kita langsung lanjut ke pertemuan kedua, yaitu penjelasan tentang CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolahan pusat. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data perangkat lunak. Secara awam, kita sering menyebutnya sebagai prosesor. CPU dapat diibaratkan sebagai otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU tersebut. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU terdapat menjadi beberapa komponen, diantaranya yang pertama, unit kontrol. Unit kontrol merupakan bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Yang kedua, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi dengan sesuai instruksi program. Lanjut ke CPU, terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua, motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga, hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga dengan hard drive adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang keempat, prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau dari otak dari komputer yang berfungsi untuk menjelaskan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang keempat, VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Kartu VGA juga merupakan hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Yang CD-ROM, singkatannya adalah Compact Disk Read Only Memory, adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Selanjutnya, kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Selanjutnya, LAN card. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Selanjutnya, kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP,
maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya, RAM. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Pertemuan ketiga, yaitu perkembangan teknologi saat ini. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media. Banyak sekali beredar informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala aktivitas yang ada pada saat ini. Perlu kita ketahui juga bahwa dengan teknologi, segala aktivitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis, sehingga membantu banyak untuk kegiatan kita ke depannya. Itu untuk teknologi saat ini. Menurut saya, perkembangan teknologi juga pada saat ini tuh sangat berbahaya jika tidak difilter antara baik dan buruknya, dan juga membuat jarangnya manusia untuk bersosialisasi lewat dunia nyata karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Harapan untuk teknologi saat ini, dengan berkembangnya teknologi saat ini, mampu mengedukasi bagi setiap manusia dan dapat membantu setiap kegiatan bagi manusia tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga pada saat ini dapat mengedukasi bagi setiap orang tua atau siapapun agar dapat lebih memilih melakukan interaksi ke sosial ke masyarakat dan bersosialisasi lewat dunia nyata daripada sibuk dengan gadget atau dunia mayanya masing-masing. Kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu dampak teknologi di sekitar kita. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Adanya internet dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet merupakan salah satu contoh bukti nyata dari adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita. Dengan adanya teknologi, semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. Dengan adanya teknologi di sekitar kita, kita memiliki dua dampak yang signifikan, diantaranya dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Yang kesatu adalah dampak positifnya sebagai media pertukaran data. Yang kedua, memudahkan perolehan informasi. Yang ketiga, meningkatkan intensitas komunikasi. Yang keempat, dapat menghemat waktu, efisien, dan efektif. Oke, kita lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Yang kedua, banyak beredar informasi hoax. Yang ketiga, membuat orang kecanduan. Yang keempat, kurangnya sosialisasi antar individu dikarenakan sibuk dengan gadget atau sosmednya masing-masing. Kesan saya terhadap teknologi saat ini, saya berharap dapat mampu melanjutkan sumber daya manusianya menjadi lebih produktif dan inovatif, dan majunya teknologi saat ini mampu memudahkan kegiatan bagi seluruh orang sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima membahas tentang penelitian teknologi. Nah, di pertemuan kelima ini saya membahas tentang penelitian teknologi. Saya di sini mengambil sebuah contoh artikel yang membahas tentang komputer masa depan. Ya, komputer masa depan. Bayangkan saja komputer yang sudah canggih ingin di-upgrade atau dilebih canggihkan lagi oleh manusia. Manusia memang selalu tertantang untuk membuat lebih maju lagi pada teknologinya saat ini, sehingga teknologi tersebut yang tadinya sudah canggih makin canggih. Dalam artikel tersebut dijelaskan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menekuni pengembangan komputer untuk menyerupai otak kucing. Peneliti tersebut bernama Wei Lu yang berasal dari University of Michigan. Wei Lu melakukan penelitian tersebut dengan cara mengamati aktivitas sirkuit pada sel otak kucing dalam pengenalan wajah. Wei Lu berharap hasil dari penelitiannya mampu menghasilkan komputer yang mampu melakukan pengenalan wajah yang jauh lebih baik dibandingkan komputer sekarang. Dalam penelitiannya, Wei Lu menggabungkan dua sirkuit elektronik rumit dengan sebuah memsistor atau memory resistor yang disebut dengan Spike Timing Dependent Plasticity. Sistem inilah yang mendasari kemampuan mengingat dan belajar pada kucing. Guys, sekian saja presentasi saya pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.